Tidak semua kopi itu sama. Dan di usia 60 tahun ke atas, perbedaan kecil dalam rasa bisa berarti perbedaan besar bagi kesehatan. Apa yang terasa nikmat di lidah belum tentu bersahabat bagi jantung, tekanan darah, atau kadar gula. Sebelum memilih kopi pahit atau manis sebagai teman harian, penting untuk tahu apa saja kandungannya, bagaimana tubuh lansia merespons, dan risiko tersembunyi yang sering diabaikan. Karena keputusan kecil hari ini bisa menentukan kualitas hidup di hari-hari mendatang. Kopi bukan hanya sekadar minuman. Bagi banyak lansia, kopi adalah teman pagi hari, penghangat suasana, dan bagian dari rutinitas yang sulit ditinggalkan. Dari warung kecil di kampung hingga meja makan di rumah, aroma kopi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di usia 60 tahun ke atas, kebiasaan minum kopi tetap melekat erat, namun tubuh tidak lagi sama seperti saat muda. Detak jantung, tekanan darah, kualitas tidur, dan sistem pencernaan sudah lebih sensitif. Zat yang dulunya bisa ditoleransi dengan mudah, kini bisa menimbulkan gangguan jika dikonsumsi tanpa perhatian khusus. Pertanyaannya, apakah kopi tetap aman untuk lansia? Dan jika iya, jenis kopi mana yang lebih bersahabat? Kopi pahit tanpa gula atau kopi manis yang memberi rasa lebih lembut? Kopi pahit sering dianggap lebih sehat karena tanpa tambahan kalori. Namun, kandungan kafeinnya bisa berdampak kuat pada sistem saraf dan jantung lansia. Sementara, kopi manis terasa lebih bersahabat di lidah, tapi membawa risiko lain. Gula tambahan yang bisa memperburuk kondisi metabolik dan menambah risiko diabetes. Kopi, baik pahit maupun manis, memiliki komponen utama yang sama, kafein. Zat ini bekerja sebagai stimulan alami, meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan membantu mengurangi rasa kantuk. Dalam jumlah kecil, kafein bisa bermanfaat. Namun bagi lansia, efeknya bisa menjadi lebih kuat dan kadang berlebihan. Selain kafein, kopi mengandung senyawa bioaktif lain seperti antioksidan, terutama asam klorogenat yang memiliki manfaat untuk melawan peradangan dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Kandungan ini berlaku untuk semua jenis kopi, baik yang disajikan tanpa gula maupun dengan tambahan manis. Masalahnya mulai muncul saat kopi ditambah pemanis. Gula pasir, krimer buatan, atau susu kental manis menambah beban metabolik pada tubuh lansia yang umumnya sudah mengalami penurunan toleransi terhadap glukosa. Kandungan gula berlebih bisa memicu lonjakan gula darah, mempercepat resistensi insulin, hingga menambah risiko diabetes dan penyakit jantung. Sebaliknya, kopi pahit cenderung lebih murni secara komposisi. Tanpa gula tambahan, tubuh tidak harus bekerja keras untuk mengelola beban kalori. Namun, kandungan kafein tetap harus dikontrol. Lansia dengan gangguan tidur, hipertensi, atau gangguan irama jantung harus lebih berhati-hati. Tubuh lansia memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap zat aktif dalam kopi. Sistem detoksifikasi di hati melambat, jantung lebih mudah berdebar, tekanan darah lebih rentan naik, dan kualitas tidur bisa menurun hanya karena satu cangkir kopi yang diminum terlalu sore. Pada titik ini, penting bagi lansia untuk mulai mengenali batas tubuh sendiri. Berapa banyak kopi yang masih bisa ditoleransi, kapan waktu terbaik untuk minum, dan apakah tubuh menunjukkan tanda-tanda penolakan seperti gelisah, sulit tidur, atau jantung berdebar. Kopi pahit alias kopi hitam tanpa gula adalah pilihan banyak lansia yang mulai mengurangi asupan manis. Di balik rasa yang kuat dan pekat, kopi pahit menawarkan sejumlah manfaat yang cukup menarik, terutama jika dikonsumsi dengan bijak. Dari sisi kandungan, kopi pahit memberikan antioksidan alami dalam jumlah cukup tinggi. Senyawa seperti asam klorogenat dan polifenol di dalamnya berfungsi melawan radikal bebas yang mempercepat proses penuaan sel. Ini menjadi nilai tambah penting, terutama untuk lansia yang ingin menjaga daya tahan tubuh dan memperlambat degenerasi sel. Manfaat lainnya adalah
minimnya kalori. Tanpa tambahan gula atau creamer, kopi pahit hampir tidak mengandung kalori, sehingga aman bagi lansia dengan masalah berat badan atau kadar gula darah tinggi. Hal ini sangat penting dalam mengelola risiko diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Namun, keunggulan tersebut tidak datang tanpa catatan. Kandungan kafein yang tidak dikurangi dalam kopi pahit bisa menjadi tantangan tersendiri. Pada beberapa lansia, kafein dalam jumlah normal saja bisa menyebabkan gangguan tidur, rasa gelisah, atau jantung berdebar. Terlebih jika diminum di sore atau malam hari. Kopi pahit juga bersifat asam. Pada lansia yang memiliki masalah lambung seperti maag atau refluks asam, konsumsi kopi pahit secara rutin dapat memicu gejala perih, mual, hingga gangguan pencernaan. Di samping itu, tidak semua kopi hitam diproses secara alami. Beberapa kopi instan mengandung zat tambahan meskipun tidak manis. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jenis kopi yang dipilih, termasuk proses pengolahan dan kadar kafeinnya. Dengan pemahaman ini, lansia bisa tetap menikmati kopi pahit sebagai bagian dari gaya hidup sehat, asalkan frekuensi dan waktu konsumsi diatur secara bijak. Kopi manis adalah pilihan umum bagi lansia yang tidak menyukai rasa pahit kopi murni. Tambahan gula atau susu kental manis membuat rasa lebih ramah di lidah dan menghadirkan kesan hangat serta menenangkan. Tapi, di balik rasa yang nikmat, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Kelebihan utama dari kopi manis bagi lansia adalah kenyamanan rasa dan efek psikologis. Secangkir kopi manis di pagi hari bisa meningkatkan suasana hati, membuat pikiran lebih tenang, dan memberikan rasa familiar yang menyenangkan. Ini tidak bisa disepelekan, terutama bagi lansia yang hidup sendiri atau menghadapi tantangan emosional. Namun, sisi manis itu membawa risiko metabolik. Penambahan gula dalam jumlah kecil saja bisa berdampak signifikan bagi tubuh lansia. Sistem metabolisme yang melambat menyebabkan gula lebih lama diproses, sehingga mudah menumpuk dan memicu lonjakan kadar glukosa darah. Jika dikonsumsi setiap hari, kopi manis berpotensi memperburuk kondisi seperti diabetes, resistensi insulin, dan penambahan berat badan. Apalagi bila jenis pemanis yang digunakan adalah gula putih atau susu kental manis yang tinggi kalori. Selain itu, lansia seringkali tidak menyadari bahwa banyak krimer non-susu atau pemanis instan mengandung lemak trans dan zat tambahan kimia yang tidak ramah bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Akumulasi konsumsi seperti ini dapat mempercepat proses penuaan sel dan menurunkan daya tahan tubuh. Risiko lainnya adalah ketergantungan rasa manis. Setelah terbiasa dengan kopi manis, sulit bagi sebagian orang untuk kembali menikmati kopi pahit. Ini bisa membuat asupan gula harian terus bertambah tanpa disadari. Dengan memahami konsekuensi ini, lansia dapat mulai mempertimbangkan cara mengurangi manisnya kopi secara bertahap, seperti menggunakan madu dalam takaran kecil, memilih susu tanpa gula tambahan, atau memperkecil porsi konsumsi harian. Ketika mempertimbangkan antara kopi pahit dan kopi manis, faktor utama yang harus diperhatikan adalah kondisi kesehatan individu lansia dan kebiasaan konsumsi. Secara umum, kopi pahit lebih unggul dalam hal keamanan metabolik. Tanpa tambahan gula, risiko lonjakan gula darah, kolesterol, dan beban kalori bisa ditekan. Ini sangat bermanfaat untuk lansia dengan riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau kelebihan berat badan. Kopi pahit juga cenderung lebih bersih, hanya mengandung kafein dan antioksidan alami. Namun, tetap harus diwaspadai dalam hal efek samping seperti gangguan tidur, peningkatan detak jantung, dan iritasi lambung, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau terlalu larut malam. Sementara itu, kopi manis memang terasa lebih nyaman dan menyenangkan secara psikologis. Namun, dari sisi kesehatan, ia menyimpan risiko tambahan. Gula dan krimer meningkatkan beban kerja pankreas, memperburuk resistensi insulin, serta meningkatkan potensi penumpukan lemak tubuh. Risiko ini semakin tinggi
jika lansia memiliki riwayat diabetes atau gangguan metabolik. Namun, bukan berarti kopi manis harus dihindari total. Dalam jumlah kecil dan dengan pilihan pemanis yang lebih sehat, kopi manis tetap bisa dikonsumsi sesekali. Contohnya, menggunakan madu murni dalam takaran kecil atau susu rendah gula tanpa pemanis buatan. Kesimpulannya, dari sisi keamanan jangka panjang, kopi pahit lebih direkomendasikan bagi lansia yang ingin menjaga kestabilan gula darah dan berat badan. Tetapi, pengaturan waktu konsumsi, porsi, dan kondisi kesehatan tetap menjadi faktor penentu utama. Bagi lansia yang terbiasa dengan kopi manis, peralihan secara bertahap bisa dilakukan. Mengurangi takaran gula sedikit demi sedikit akan membantu tubuh beradaptasi tanpa harus mengalami stres karena perubahan mendadak. Bagi lansia, menikmati kopi tetap bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Berikut adalah beberapa tips praktis agar kebiasaan minum kopi tetap memberikan manfaat tanpa membahayakan kesehatan. Pertama, perhatikan waktu konsumsi. Waktu terbaik untuk minum kopi bagi lansia adalah antara pukul 9 pagi hingga 11 siang. Pada rentang waktu ini, kadar kortisol tubuh sedang turun setelah puncaknya di pagi hari. Minum kopi terlalu pagi bisa tumpang tindih dengan hormon stres dan terlalu sore bisa mengganggu kualitas tidur malam. Hindari konsumsi kopi setelah pukul 3 sore, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap kafein. Kafein bisa bertahan dalam tubuh selama 5-8 jam, dan ini bisa memicu insomnia atau gangguan tidur. Kedua, batasi jumlah konsumsi. Idealnya, lansia tidak mengonsumsi lebih dari 1 hingga 2 cangkir kecil kopi per hari. Setiap cangkir sebaiknya tidak lebih dari 150 ml dan tidak mengandung tambahan gula berlebih atau krimer tinggi lemak. Ketiga, pilih jenis kopi yang ringan. Gunakan kopi Arabica yang memiliki kadar kafein lebih rendah dibanding Robusta. Hindari kopi instan yang mengandung banyak zat tambahan, pewarna, dan pemanis buatan. Kopi yang digiling segar atau diseduh manual dari biji asli akan memberikan manfaat lebih besar karena kandungan antioksidannya masih utuh. Keempat, kombinasikan dengan makanan. Jangan minum kopi dalam keadaan perut kosong. Sebaiknya konsumsi kopi setelah sarapan ringan. Ini mencegah iritasi lambung, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan mengurangi efek samping seperti gemetar atau mual. Kelima, perhatikan tanda tubuh. Jika setelah minum kopi Anda merasa jantung berdebar, sulit tidur, atau mengalami gangguan pencernaan, maka itu sinyal tubuh untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi. Setiap tubuh lansia memiliki toleransi yang berbeda terhadap kafein. Keenam, gunakan pemanis alami jika perlu. Jika lansia tidak bisa menikmati kopi tanpa rasa manis, pilih pemanis yang lebih alami seperti madu asli atau gula kelapa dalam takaran kecil. Hindari susu kental manis atau pemanis buatan yang seringkali memperparah kondisi metabolik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kopi memengaruhi kualitas tidur dan jantung pada lansia. Kopi, meskipun dikenal sebagai minuman penyemangat, menyimpan pengaruh signifikan terhadap 2 aspek penting dalam kesehatan lansia, kualitas tidur dan fungsi jantung. Di usia 60 tahun ke atas, perubahan fisiologis membuat tubuh semakin sensitif terhadap stimulan seperti kafein. Pertama, kopi dan gangguan tidur. Kafein bekerja dengan cara menghambat adenosin, zat kimia dalam otak yang memicu rasa kantuk. Ini menyebabkan tubuh tetap terjaga lebih lama. Sayangnya, pada lansia, efek ini bisa bertahan lebih lama karena metabolisme melambat. Akibatnya, konsumsi kopi di sore hari berpotensi mengganggu ritme tidur malam, menyebabkan insomnia, tidur gelisah, atau sering terbangun di malam hari. Kualitas tidur yang buruk dapat menurunkan daya tahan tubuh, mempercepat penurunan fungsi otak, dan meningkatkan risiko jatuh akibat kurang konsentrasi pada siang harinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia
untuk membatasi konsumsi kopi maksimal sampai tengah hari. Kedua, kopi dan kesehatan jantung. Kafein juga merangsang sistem saraf simpatik yang dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah dalam waktu singkat. Bagi sebagian besar orang sehat, ini tidak terlalu bermasalah. Namun pada lansia dengan riwayat hipertensi, aritmia, atau penyakit jantung koroner, respons ini bisa berisiko. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang, sekitar 1-2 cangkir per hari, tidak berbahaya bagi jantung dan bahkan bisa melindungi karena kandungan antioksidannya. Tetapi konsumsi berlebihan atau dengan tambahan gula tinggi dapat membalikan manfaat ini menjadi beban bagi sistem kardiovaskular. Ketiga, waspadai tanda bahaya. Lansia perlu waspada terhadap gejala seperti jantung berdebar setelah minum kopi, napas terasa lebih pendek, merasa gelisah atau tremor, sulit tidur meski tubuh lelah. Gejala-gejala tersebut bisa menjadi sinyal bahwa tubuh tidak toleran terhadap kafein dalam jumlah tertentu. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya konsultasikan kepada tenaga medis untuk menentukan batas aman konsumsi kopi. Bagi lansia yang harus mengurangi atau menghindari kopi karena kondisi kesehatan, ada berbagai alternatif minuman sehat yang tetap memberikan rasa nikmat sekaligus manfaat untuk tubuh. Pertama, teh hijau. Mengandung kafein dalam jumlah lebih rendah dibanding kopi, teh hijau juga kaya akan antioksidan seperti epigalokatekin galate, EGCG. Teh hijau dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi otak, dan mendukung metabolisme tubuh. Teh hijau baik dikonsumsi pada pagi hari atau sore hari, tanpa gula, atau dengan sedikit madu jika diperlukan. Kedua, air rebusan jahe. Jahe memiliki efek menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan membantu sistem pencernaan. Jahe juga bisa membantu meredakan nyeri sendi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Rebusan jahe bisa dijadikan minuman pagi pengganti kopi, memberikan sensasi menyegarkan tanpa efek kafein. Ketiga, teh rosella. Rosella dikenal memiliki efek menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Warna merah alami dan rasa sedikit asam menyegarkan bisa menjadi variasi menarik bagi lansia. Teh ini bebas kafein dan cocok dikonsumsi baik pagi maupun sore hari. Keempat, susu kunyit, golden milk. Campuran susu hangat, kunyit, lada hitam, dan sedikit madu menghasilkan minuman antiinflamasi yang kuat. Cocok dikonsumsi malam hari karena justru membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Golden milk juga bermanfaat untuk kesehatan sendi, imun tubuh, dan pencernaan. Kelima, air perasan lemon hangat. Minuman ini sangat sederhana namun efektif sebagai detoks alami, membantu sistem pencernaan dan menjaga hidrasi tubuh. Bisa dikonsumsi pagi hari sebelum sarapan sebagai pembuka hari yang ringan dan menyegarkan. Keenam, teh daun insulin, daun yakon. Untuk lansia dengan risiko diabetes, teh dari daun insulin bisa menjadi alternatif yang sangat baik. Teh ini membantu mengontrol kadar gula darah secara alami dan tidak mengandung kafein. Dengan alternatif-alternatif di atas, lansia tetap bisa menikmati rutinitas minum pagi atau sore hari tanpa harus bergantung pada kopi. Bahkan, minuman-minuman ini memberi manfaat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia lanjut. Setelah menelusuri berbagai segmen tadi, dapat disimpulkan bahwa konsumsi kopi pada usia lanjut bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Namun, pemahaman terhadap jenis kopi, jumlah konsumsi, waktu minum, serta kondisi kesehatan pribadi sangat menentukan dampaknya. Kesimpulannya, kopi pahit lebih aman karena tidak mengandung tambahan gula yang bisa memperburuk kondisi seperti diabetes dan obesitas. Kopi manis, terutama yang mengandung gula pasir atau krimer berlebihan, dapat meningkatkan risiko metabolik pada lansia. Konsumsi kopi harus dibatasi maksimal 1-2 cangkir per hari, idealnya sebelum pukul 2 siang, untuk menghindari gangguan tidur. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi, aritmia,
atau gangguan tidur, konsultasi dengan tenaga medis penting sebelum menetapkan kebiasaan minum kopi. Tersedia banyak alternatif minuman sehat, mulai dari teh hijau, jahe, hingga golden milk yang bisa menjadi pilihan lebih baik dan aman. Lebih dari sekadar rutinitas harian, kebiasaan minum kopi di usia 60 tahun ke atas harus diiringi kesadaran penuh terhadap kondisi tubuh masing-masing. Dengan pendekatan bijak dan seimbang, kopi tetap bisa menjadi teman yang menyenangkan bagi para lansia tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang. Menjaga kesehatan bukan soal pantangan, tapi soal pilihan yang tepat. Dan hari ini, Anda telah membuat pilihan yang lebih cerdas dengan memahami lebih dalam seputar kopi dan lansia.